Mari kita saksikan proses pembuatan makanan khas India yang konon katanya bisa mendekatkan kita bukan kepada jodoh, bukan kepada mantan, bahkan bukan kepada tetangga, tapi langsung kepada Sang Pencipta. Jadi sebelum menonton, silakan siapkan mental, cemilan, dan surat wasiat. Karena dari tampilannya saja, makanan ini sudah seperti hasil rapat antara chef, dukun, dan orang yang baru keluar dari alam barzah. Langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama, siapkan tungku kuno. Dalam versi cerita kita, tungku ini bukan tungku biasa. Katanya tungku ini ditemukan di reruntuhan kerajaan Majapahit setelah si abang menggali tanah menggunakan sendok nasi. Tungkunya diletakkan di permukaan yang rata, kuat, dan tidak goyang. Karena kalau tungkunya goyang, bukan cuma wajan yang ikut joget, jantung kita juga ikut dangdut koplo. Setelah tungku siap, masukkan bahan bakar untuk menghasilkan api. Bahan bakarnya bukan arang biasa. Katanya, arang ini berasal dari Gunung Merapi dan sudah berumur ratusan tahun. Si abang mengambilnya dengan penuh perjuangan, penuh keringat, penuh air mata, dan penuh pertanyaan dari warga. Bang, ngapain naik gunung pakai baju renang? Si abang hanya diam. Mungkin dia sendiri tidak tahu. Yang penting, arangnya dapat. Logika belakangan. Setelah api menyala, letakkan wajan besar di atas tungku. Wajannya harus kuat dan cukup dalam. Karena sebentar lagi, kita akan memasuki tahap yang membuat dompet menangis. Dan minyak goreng tersenyum. Tuangkan minyak goreng secukupnya. Ingat, minyak goreng bukan oli Gardan, bukan oli RX King, bukan minyak rem, dan bukan minyak hasil memeras hubungan toksik. Kalau warnanya hitam pekat sampai mekanik bengkel datang membawa kunci pas, berarti kalian salah ambil botol. Selanjutnya, siapkan cetakan berbentuk lingkaran. Dalam versi alam gaib, cetakan ini katanya terbuat dari knalpot motor bekas. Setiap kali dimasukkan ke wajan, bunyinya P-R-E-E-T. Suara tersebut bukan kerusakan alat, itu cuma knalpot yang sedang mengenang masa mudanya. Cetakan ini digunakan agar makanan berbentuk bulat sempurna. Bulatnya harus presisi, seperti bulan purnama, seperti bakso, atau seperti harapan orang yang menunggu chat. Kita balikan yuk. Tapi ternyata yang datang cuma pesanan kamu sedang dikirim. Lanjut. Sekarang siapkan tepung terigu di dalam wadah besar. Jangan pakai bedak. Jangan pakai semen. Jangan pakai bubuk kopi tetangga. Kita sedang membuat makanan, bukan membangun rumah. Kemudian, tambahkan air sedikit demi sedikit. Konon airnya yang berasal dari kolam lele